بالله من الشيطان الرجيم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Pagi dan petang disetorkan setelah asar, maka orang-orang yang tidak sholat asar tidak ada pahala yang diberikan kepada Allah dikarenakan tidak sholat asar. Dan di sana ada tafsir sahih sanadnya kepada Qatadah yang ma'ruf dari Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibni Zurei an Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah. Namun dikatakan yang diinginkan adalah sita ashur ataupun satu musim setahun. Maka banyak asar-asar yang mengatakan kapan berbuahnya 1 tahun atau 6 bulan atau jumlah yang lainnya. Kadang-kadang sanad-sanadnya sahih kami tinggalkan di sini, tidak kita sebutkan. Kenapa? Meskipun sanadnya sahih, padahal manhaj kita manhaj muhaddisin, memeriksa yang sahih saja, kita tinggalkan karena dari segi makna tidak cocok. Maka Imam At-Tabari merajihkan bahwa makna yang cocok adalah fi kulli yaum, karena dia itu ditafsirkan sebagai syajarah thayyibah. Maka setiap mukmin amalan-amalannya diterima oleh Allah setiap hari. Maka tu'ti ukulaha kulahinin ay kulla yaumin sabahan guduan wa asyiya. Maka kata Ibnu Jarir, wa aulal aqwal fi dzalika indi bisawab qaul man qala anni bil hin fi hadzal mawdi' gudwatan wa asyiya wa kulla sa'ah li'anna Allah ta'ala dzakarahu daraba ma tu'ti hadhihi syajarah kulahinin minal aql li amalil mu'min wa kalamihi mathalan wala syakka anal mu'min yurfa'u lahu ilallah fi kulli yaumin salihun minal a'mal atau minal amal wal qaul la fi kulli sanah atau fi kulli sittati ashhur atau fi kulli syahrain. Ini isyarah kepada para ucapan tabi'in, Qatadah, Mujahid, Rabi' ibnu Anas dan yang lainnya. Mereka mengatakan buahnya itu 6 bulan ataupun setiap 2 bulan sekali seperti buah-buahan yang lain, setahun sekali seperti durian dan yang lainnya misalnya. Maka kata Muhammad ibnu Jarir At-Tabari, ini ucapan tidak benar. Yang benar mendekati kepada adillah adalah ucapan Ibnu Abbas, setiap hari diangkat pahala-pahala kepada Allah, itu yang diinginkan. Karena telah dimisalkan pohon yang baik itu seperti seorang mukmin. Maka inilah dari tafsir tu'ti ukulaha kulahinin biidni rabbiha. Kemudian kita masuk kepada ayat yang disebutkan terakhir, wa yadribullahul amsala linnas la'allahum yatadakkarun. Wa yadribullahul amsala linnas ala qiraah Wars la'allahum yatadakkarun. Maka Allah banyak sekali membuat permisalan-permisalan di dalam ayat Al-Qur'an. Tujuannya apa? La'allahum yatadakkarun. Karena la'alla bimakna tarajji, bimakna dengan harapan mereka para manusia ini mengingat Allah. Bismillah. Maka oleh sebab itu Allah banyak memberikan permisalan bahkan dengan perkara yang kecil, seperti perkara-perkara dari lalat ataupun dari laba-laba. Maka untuk lalat seperti di dalam surat Al-Baqarah
innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Maka Allah tidak akan malu dengan mengambil permisalan di Al-Quran dengan perkara dari nyamuk ataupun yang lebih berat sedikit darinya. Dan juga di dalam surat Al-Hajj Allah mengambil permisalan bagi orang-orang musyrik itu, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillah lan takhluqu dzubaba walau ijtama'u lahu. Maka dihina oleh Allah orang-orang yang melaksanakan kesyirikan menyembah kepada selain Allah, bahwa mereka para makhluk yang disembah kepada selain Allah, baik makhluk-makhluk dari patung berhala di zaman Nabi, Lat, Uzza, Manah, dan Hubal, ataupun dari ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang sebelum mereka, al-Yahud yang menyembah Uzair, Nabi dianggap anak Allah, dan juga Yesus Kristus yang merupakan Rasul, Nabi Isa yang dianggap sebagai anak Allah. Maka jika disatukan Uzair dan juga Yesus Kristus, maka tidak akan mampu, lan yakhluqu dzubaba, dan lan nafi yang lil mustaqbal, tidak akan pernah mampu mereka sekali-kali menciptakan dzubaban walau ijtama'ulah, meskipun mereka berkumpul. Dan begitupun di dalam ayat ini disebutkan permisalan dengan dzubaba, satu lalat. Dan juga di ayat yang lain Allah mempermisalkan dengan spider. Matsalul ladzina takhadu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal baiti aw al buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Maka permisalan bagi mereka orang-orang yang mengambil sesembahan kepada selain Allah seperti menjadikan permisalan Allah di sini laba-laba, yang mana laba-laba itu mengambil rumah, dan rumah laba-laba tidaklah dari rumah yang paling mudah hancur jika mereka memahaminya. Maka Allah memisalkan di dalam ayat yang kami sebutkan tadi dengan dubaban dan dengan angkabut, dan bahkan rumah laba-laba yang mudah hancur. Dan begitupun di dalam ayat ini Allah mempermisalkan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Di sini Allah memberikan permisalan dengan pohon. Maka apa tujuannya? Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Di dalam surat Al-Ankabut juga Allah menyebutkan bahwa Allah mengambil permisalan untuk manusia bagi mereka orang-orang yang berakal saja. Karena orang-orang yang berakal akan mengambil ibrah, mengambil hikmah, sehingga mereka mengingat Allah. Dan juga di dalam surat Al-Hasyr, wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu berfikir dan mengambil ibrah. Maka di dalam ayat di sini di surat Ibrahim, wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Maka dari tiga ayat ini di ujungnya la'allahum yatadzakkarun di dalam surat Ibrahim, dan juga di dalam surat Al-Hasyr la'allahum yatafakkarun, dan juga di dalam surat Al-Ankabut nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Di sini ayat-ayat Al-Qur'an berbicara kepada orang-orang yang berakal, orang-orang yang mengambil ibrah, dan itulah yang diinginkan oleh manusia. Hidup di dunia ini tidak menjadi robot-robot dari orang-orang yang kehilangan ibadahnya. Maka mereka bagaikan robot-robot yang masuk kepada sistem hidup di dunia ini
bangun jam 4 bukannya sholat tahajud, tapi para emak-emak sibuk mandi, bermake up, kemudian menyiapkan sarapan untuk anaknya. Maka jam 6.30, jam 6 terutama kayak di Bandung full macet, sudah keluar kerja jam 7, 1 jam di jalan dengan make up-nya menjadi bunga-bunga trotoar yang liar. Maka siklusnya seperti itu. Pulang petang jam 4 macet sampai jam 5 di rumah ataupun sebelum maghrib. Kemudian setelah itu rehat, rindu dengan anak dan suami. Kemudian tidur kecapean, terus bersiklus antara pergi pagi, pulang petang bagaikan robot-robot yang terprogram untuk itu. Tidak, kita manusia yang berakal, yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan begitupun kita hidup di dunia ini adalah tempat ujian, ibtila. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala di awal surat Mulk. Maka disebutkan bahwa fungsi kita hidup di dunia ini untuk melaksanakan ujian. Kalau kita diuji di dunia ini untuk melaksanakan amal-amal soleh, maka berfikirlah. Sehingga semua ayat-ayat Allah mengembalikan kita untuk la'allahum yatadakkarun, la'allahum yatafakkarun, wa ma yaqiluha illal alimun. Semuanya khitab Al-Quran, pemberian misal-misal tadi untuk orang-orang yang hatinya berakal, bukan untuk robot-robot yang tersistem, bangun pagi, pulang petang, tidak ada ibadah, yang penting mengumpulkan pundi-pundi emasnya untuk masa depan yang pada hakikatnya masa depan yang bukan akhir. Karena setelah mereka mati, maka apakah akan dibawa dari harta-harta yang diperjuangkan tanpa sholat, tanpa ibadah? Jawabnya tidak. Maka di dalam hadis dari Ibnu Umar yang muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, fa innal mayyita aw yatba'ul mayyit salatah, yatba'uhu amaluhu wa ahluhu wa maluhu fayarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahid. Maka mayit itu jika mati, ini orang yang masuk kepada sistem seperti robot tadi, tidak sholat, tidak melaksanakan peribadatan, diikuti 3 perkara. Hartanya yang dia cari ikut, maka diantar mungkin oleh pajeronya, bukan oleh ambulan tapi pajeronya. Kemudian keluarganya juga ikut, semua anak-anaknya, paman-pamannya, saudara kandungnya dan sebagainya. Dan amalannya pun ikut. Fayarji'u itsnan, kembali kepadanya 2 perkara. Ke rumahnya. Hartanya, maka pajeroknya tidak sekalian dimasukkan ke lahat. Tidak cukup. Kemudian kembali juga keluarganya. Maka mana istrinya yang dulu bilang dengan gombal, "Kang, I can't live without you." Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, Kang. Maka gombal. Dia malah orang duluan yang pulang daripada laki-laki yang menguburnya dan sebagainya. Maka gombal semua. I can't live without you. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Bang. Atau Kang. Maka keluarga dan hartanya balik lagi. Kecuali satu apa? Amal solehnya. Dan ini amal soleh yang dia lupakan dulu. Yang dulu sibuk masuk kepada sistem robot, pergi pagi pulang petang. Amalnya mana? Nantilah sholat, nantilah puasa. Ini kan haram kerjanya. Gampanglah nanti. Kalau sudah pensiun kan selesai haramnya. Dan sebagainya. Maka akhirnya amal-amal yang dia tinggalkan justru itu yang setia dan selamanya forever di atas atau di dalam kuburannya. Adapun hartanya dan keluarganya, maka mereka semuanya pengkhianat, tidak mau mengikuti tuannya. Yang mengikuti tuannya adalah amalannya.
Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran tafsir, sehingga selesai dari ucapan Allah, tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha wa yadribullahul